Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik di kuliah metode ilmiah materi 5B tentang jenis penelitian. Ada beberapa penelitian yang bisa dibagi-bagi berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama, bila dilihat dari tujuannya, itu maka ada penelitian murni, terapan, deskriptif, eksploratif, dan pengembangan. Sedangkan bila dilihat dari pendekatannya, maka bisa dibedakan menjadi penelitian longitudinal, cross section, survei, eksperimen, action research, evaluation, dan sejarah. Bila dilihat dari tingkat eksplanasi, ada penelitian komparatif, penelitian asosiatif, penelitian kasus, eksplanatoris, dan verifikatif. Sedang bila dilihat dari jenis datanya, bisa dibedakan menjadi penelitian kuantitatif atau kualitatif. Bila dilihat dari bidang ilmunya, ada penelitian pertanian, penelitian kedokteran, penelitian hukum, dan lain-lain. Bila dilihat dari tempat atau lokasi penelitian, ada penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Maka pada pertemuan kita kali ini, nanti akan kita bahas 17 penelitian ya. Ini yang saya tulis dengan tinta biru ini ya, satu persatu. Mari kita lihat. Yang pertama, bila dilihat dari tujuannya, apa bedanya antara penelitian murni dan penelitian terapan? Kalau penelitian murni itu mendasarkan pada fakta, menggunakan analisis perbandingan, tujuannya untuk generalisasi empiris, konsep-konsep, pembuktian teori. Sedang terapan itu merupakan penelitian yang sistematik dan terus-menerus terhadap suatu masalah yang akan digunakan segera untuk keperluan tertentu. Ya, biasanya itu penerapan suatu metode tertentu, suatu hasil dari penelitian yang lain ya diterapkan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, antara penelitian deskriptif, eksploratif, dan pengembangan, ini apa bedanya? Kalau deskriptif itu dalam metode dalam pencarian fakta itu dengan interpretasi yang tepat. Kalau eksploratif itu untuk mencari sebab ya atau hal-hal yang mempengaruhinya terjadi sesuatu. Sedangkan kalau pengembangan itu dilakukan dengan mengadakan percobaan dan penyempurnaan suatu sistem. Nah, kalau dilihat dari pendekatannya itu bisa dibedakan penelitian longitudinal dan cross section. Apa bedanya? Kalau longitudinal itu mempelajari ya berbagai tingkat pertumbuhan, mengikuti perkembangan. Ya, jadi ini dalam waktu yang panjang, tetapi untuk individu yang sama. Sedangkan kalau cross section itu waktunya itu bersamaan atau singkat, tapi subjeknya itu pada banyak hal, banyak berbagai tingkat umur misalnya. Jadi tujuannya itu untuk memperoleh data yang lebih lengkap dalam waktu yang lebih cepat. Nah, kalau antara penelitian survei dan penelitian eksperimen, perbedaannya bahwa pada penelitian yang survei itu biasanya pada suatu populasi, ya, populasi, dan dapat ditemukan beberapa kejadian-kejadian relatif ya, distribusi dan hubungan antar berbagai variabel. Sedangkan kalau penelitian eksperimen itu mencari pengaruh variabel tertentu terhadap suatu variabel lain dengan kontrol yang ketat. Ya. Apa ciri-cirinya? Kalau yang survei itu biasanya terbatas untuk tempat dan waktu tertentu. Data yang dipelajari dari populasi, pengamatannya itu sedikit dan keragamannya kecil. Ya, tapi diuji dengan pengamatan ulang yang banyak. Sedangkan kalau eksperimen ya itu lebih rinci, lebih teliti ya, termasuk misalnya antar variabel dan kausalitas ya. Kemudian cenderung untuk menghilangkan mantra ruang dan waktu. Nah, kalau antara penelitian action atau action research, penelitian tindakan,
dan penelitian evaluasi serta penelitian sejarah. Bedanya apa? Kalau penelitian action research ya, atau penelitian tindakan, itu adalah penelitian ya atau suatu kelompok itu menghendaki perubahan dalam situasi tertentu. Jadi di sini untuk menguji suatu prosedur, ya. Diperkirakan nanti bagaimana hasilnya, perubahannya itu seperti apa. Tapi kalau evaluasi itu lebih ke membandingkan, ya. Membandingkan satu kejadian, ya, kegiatan dari produk yang standar dengan produk yang telah diterapkan. Sedangkan kalau sejarah, ya itu kita meneliti terhadap suatu keadaan tertentu, ya, secara kritis perkembangannya serta pengalaman masa lampau dan lain-lain. Nah, apabila dari tingkat eksplanasinya ada komparatif, penelitian asosiatif, dan kasus. Apa perbedaannya? Kalau komparatif jelas ya itu membandingkan. Kalau asosiatif itu mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sedangkan kalau penelitian kasus itu kita itu meneliti suatu subjek tertentu gitu ya, dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan dari personalitas. Nah, kalau kemudian dilihat dari jenis datanya, itu kita bedakan antara penelitian yang kualitatif dengan kuantitatif, ya. Kalau kualitatif ini ada 11 perbedaan, ya. Kalau yang kualitatif, ya, itu lebih pada kekuatan narasi. Sedangkan kalau kuantitatif itu pada angka. Kemudian kajiannya dalam situasi yang alamiah. Sedangkan kalau yang kuantitatif itu yang mengambil jarak dalam situasi alamiah. Kalau kualitatif itu ada kontak langsung di lapangan, ya. Kalau kuantitatif itu ada jarak, ya, antara yang peneliti dengan yang diteliti. Kemudian di sini lebih induktif, kalau di sini deduktif, di sini holistik, di sini reduktif, ya. Kemudian persepsi berkembang dinamis, kalau di sini itu statis, ya. Kemudian orientasinya pada kasus yang unik, nah, sedang di sini orientasinya itu pada jumlah, generalisasi, gitu. Kemudian perolehan data itu netral sampai empatis, kalau di sini menjaga objektivitas. Desainnya fleksibel, kalau di sini itu ketat, ya, ketat, tegas, tuh. Kemudian sini sirkuler, di sini linier. Kemudian peneliti itu merupakan instrumen kunci, sedangkan kalau di kuantitatif itu peneliti satu aspek di antara yang lain. Nah, demikian adik-adik 17 jenis penelitian yang telah kita bahas bersama. Ini sebagai wawasan, ya, mudah-mudahan nanti ke depan, ya, pada kuliah-kuliah yang lain, atau kalau adik-adik nanti sudah saatnya untuk melakukan penelitian untuk membuat suatu skripsi, bisa memilihnya satu di antara beberapa jenis penelitian ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.